Sahabat Sapriber, jalan usahaku, saya akan membicarakan berbagai macam tentang pertambangan mining airdrop. Ada berbagai macam mining airdrop jenisnya yang sesuai dengan karakter masing-masing. Di sini saya akan melakukan atau mengupas tuntas tentang dua pertambangan, belum ada peta jalan, belum KYC, akan tetapi sudah melakukan koneksi dengan mempunyai harga ya di exchange, di salah satu exchange ya, dia sudah menautkan harga. Memang berbagai macam karakter ya jenis pertambangan itu untuk melakukan strateginya menarik peminat bagi pioner-pioner. Sebelumnya sedikit saya bahas mengenai PSR yang kemarin ya memang menarik PSR ini, terutama teman-teman juga ada yang melakukan setuju dengan pendapat saya, ada yang tidak, itu terserah Anda. Akan tetapi di dalam pertambangan atau mining project crypto itu ada pro ada kontra ya, terutama begini untuk pendatang baru atau yang baru mengenal project crypto. Kepercayaan itu mungkin dia 10%, 90% tidak percaya. Akan tapi bagi yang pionir-pionir lama itu menanggapi dengan santai. Mungkin dia 50% 50% ya, seperti saya tidak terlalu optimis dan tidak terlalu juga pesimis ya, 50-50. Jadi begitu Mas. Untuk mereka yang belum pernah melakukan atau menyelami baru mengenal proyek itu, pasti dia mengira ini sebuah scam, itu terserah saja. Akan tetapi apa salahnya kalau kita pelajari sedikit, kita selami, kita terjun bagaimana sih proyek kripto itu pertambangan melalui smartphone, baru nanti setelah mempelajari atau mengikuti beberapa atau 1 tahun lah, ada hasilnya atau tidak di sana, itu aja baru berkomentar. Dan sedikit saya bahas mengenai PSR teman-teman, ini menarik PSR ya. Untuk PSR ini ada tweetan baru yang mengatakan, sebentar saya ke X dulu, mana X-nya? Oke, di sini ya. Kita cari di X dulu. Nah, ini di sini mengatakan bahwasanya intinya dia melakukan gini, seperti ini teman-teman. Tim PSR dengan bangga mengumumkan bahwa sebelum tanggal 20 April kami akan secara resmi mendaftarkan PSR ke exchange ya. Terus bawahnya namun ini yang menarik. Kami memutuskan untuk menambahkan sedikit kegembiraan ke dalamnya. Mulai tanggal 1 April hingga 20 April setiap berpotensi memberikan kejutan, mungkin tanggal 5, tanggal 10, tanggal 15 ataupun tanggal 20. Yang dimaksudkan adalah bisa dipercepat untuk melakukan open mainnet entah tanggal 5, 10, 15. Di sanalah dia mengatakan seperti itu, bahwa memastikan dia akan mendaftarkan ke PXR ke exchange-nya. Apakah ini pasti sudah berlaku, istilahnya bisa diuangkan kalau sudah mendaftarkan PSR ke satu exchange? Tentunya mungkin bisa iya atau tidak. Nah, salah satunya begini teman-teman, kalau di exchange kemungkinan memang itu sudah 75% fix akan listing. Akan tetapi kalau hanya di sekedar wallet ya, akan wallet itu belum tentu. Tentunya kalau kita melihat exchange-nya kredibel seperti OKX, Binance, mungkin itu sudah kita pastikan, kita mempercayai 90%. Akan tetapi ada salah satu exchange seperti Uniswap ya, Uniswap belum tentu loh. Uniswap suatu pertambangan atau proyek kripto yang mendaftarkan di Uniswap itu akan listing. Kita contohkan, nah inilah saya mau bicarakan. Ada dua pertambangan tadi yang awal saya bicarakan, ada dua pertambangan. Ini sudah lama pertambangan, ada yang lama, ada yang baru. Kita mulai dari yang baru saja dulu ya. Ini seperti Nova. Nova ini harganya sudah tercantum di Uniswap teman-teman, di Uniswap. Kita KYC sudah ya, KYC sudah. Saya sudah centang ya, di sini sudah centang, berarti tandanya sudah KYC ya. Di sini dia menaikkan atau koneksi dengan Uniswap, harganya sudah ditentukan. Jadi pendapatan kita yang naik turun ini disesuaikan dengan harga naik turunnya saat ini ya. Yang terbaru detik ini di sana berapa, ikut naik turun. Jadi jika Anda melihat ini kemarin umpamanya 325, sekarang kok 323, menyesuaikan dengan harga saat ini. Loh Bang,
Kenapa kok Anda optimis atau pesimis? Saya kalau seperti ini masih 50-50, belum berani mengatakan 75% atau 90% kalau di Uniswap ya. Kalau di Uniswap. Akan tetapi kalau sudah tercantum di OKX, Binance, saya pastikan 90%. Gini, ini baru memang tergolong Nova itu baru, tapi sudah melakukan koneksi dengan Uniswap. Apakah ini hanya strategi untuk menarik para pioner penambang untuk tertarik untuk menambang, entahlah ya. Yang jelas untuk Nova itu yang saya ketahui pada saat ini belum ada informasi update istilahnya berhubungan dengan para pioner dan ada update pengembangan istilahnya apa yang dibangun saat ini. Mereka pasif saat ini dalam kondisi pasif ya. Ini baru kemungkinan 6 bulan ya, 6 bulan. Oke, kita lihat saja harganya berapa sih untuk harga Nova ini ya. Oke, harga Nova itu NBT ya. Coba kita cari NBT. Nah, ini sudah ketemu ya teman, NBT. Kira-kira harga satu NBT itu berapa sih? NBT itu Nova ya. Oke. Nah, inilah harganya 0,05. Satu NBT dihargai 0,05. Tapi ini di jalur belum resmi ya, masih Dior ya. Anda masih belum kondisi fix istilahnya resmi kredibel sudah divalidkan oleh Uniswap ya. Karena begini, ketika Anda masuk seperti ini ya, ketika Anda masuk, kita coba untuk ulangi, kita close dulu. Itu ada satu peringatan, tandanya itu belum listing, belum resmi ya. Nah, ini peringatan, list token tidak diperdagangkan di pusat terkemuka AS atau sering ditukar di Uniswap. Selalu lakukan riset Anda sendiri. Jadi belum di legalitas karena dia belum diperdagangkan, terutama di USA ya, seperti itu. Nah, ini salah satu pertambangan yang baru saja dirilis ya, di listing untuk aplikasinya, yaitu Nova ya. Nova ini berbasiskan DeFi dan dia mainnya seperti media sosial. Semakin banyak kita melakukan upload, bukan hanya poinnya yang kita dapatkan dari update ya, menambahkan poin untuk pertambangan, akan tetapi kita bisa meraih poin ya, atau mendapatkan poin dari sebuah status ya. Kita sering melakukan update status dan semakin banyak untuk yang like, kita akan mendapatkan sebuah reward point tersendiri yang diakumulasikan di Nova Plus ini ya, di Nova Plus ini teman-teman. Saat ini saya dalam kondisi setengah tahun lah, 6 bulan mungkin, 6 bulan atau 5 bulan gitulah, kurang ingat. Saya setelah mendapatkan $323 jika diakumulasikan NBT-nya ya. NBT itu seri atau tanda atau apa namanya, label apa sih, belibet, kode Nova NBT maksudnya ya. Oke. Selanjutnya pertambangan yang semakin lama, yang sudah sangat lama dan dia terkoneksi dengan Uniswap sama dengan Nova adalah Jetmoon teman-teman. Ini juga pasif, hampir sama dengan Nova. Jadi di media sosial tidak ada informasi update terbaru istilahnya, dia sedang melakukan apa, melakukan ekosistem apa, pembangunan apa, pengembangan apa, itu tidak dijelaskan. Tidak seperti P-Network, walaupun sudah lama pasif, akan tapi dia sering mengupdate, menginformasikan ini yang saya lakukan, ini yang saya lakukan. Jadi dia terencana untuk P-Network itu, terencana, terinformasi, walaupun jarang menjawab pertanyaan-pertanyaan pioner, akan tetapi dia memberikan informasi apa yang dikerjakan, poin-poinnya itu jelas. Nah, kalau ini pasif, tidak ada hubungan dengan media sosial, apa yang dilakukan itu kita tidak tahu. Nah, ini juga begitu, sudah terkoneksi dengan Uniswap. Caranya ya, kita kalau melihat open Uniswap seperti ini hampir lama, saya 2 tahun lebih setelah saya mengikuti Star Network, terus baru ini Jetmoon ini. Nah, ini kan kalau belum diperdagangkan ya seperti ini, belum resmi, tetapi mereka di sana sudah ada. Dan di MetaMask pun ya, di wallet EFM itu kodenya sudah ada, kode untuk token Jetmoon itu sudah ada. Nah, ini satu peringatan. Kita lihat aja satu CTM itu kodenya untuk Jetmoon ya. Di MetaMask sudah ada, kita bisa mengimpor, tapi hanya sekedar kode saja gitu loh. Tapi kalau di sini kita bisa lihat
harganya saat ini berapa sih ya. Kita coba untuk lihat harganya, kita balik ya CTM ya, coba. Oke, kita balik saja kalau ingin membalik ya seperti ini ya. Nah, coba kita lihat satu. Nah, ini harganya 0,0000, nolnya berapa ini? 469. Nah, sudah lama saya mengikuti ini. Harganya tapi ini kan belum listing, akan tetapi juga yang dikatakan teman ada satu pertanyaan, pertanyaan di YouTube saya mengatakan bahwa ya benar sih saya, Bang, kira-kira scam nggak ya? Nah, ini kan tergantung kita ya, kepercayaan. Namanya kalau saya sih menyikapi begini, Mas. Pertambangan mineral airdrop melalui smartphone itu ya kita buat saja santai 50-50%, asalkan Anda menggarap ini tidak dipungut biaya atau melakukan permintaan deposit ya. Jangan mengerjakan sesuatu yang dimintai deposit atau mungkin alasan alih-alih sebagai jual token murah, nanti ketika listing akan mendapatkan keuntungan dengan jual mahal. Nah, jangan mau. Pokoknya garap yang gratis saja. Dan masalah optimis dan pesimis kita 50/50. Kita tidak tahu masa depannya dan kita anggap saja begini. Anggap saja kalau memang ini rezeki kita akan mendapatkan sebuah durian runtuh gitu aja. Kita berharap memang durian runtuh dari sesuatu yang gratisan. Ya kemarin siapa tahu sih kayak S, kayak Core, Wave, terus Omega ya, walaupun harganya segitu akan tetapi sedikitlah kita membantu mungkin kalau memang harganya murah ya, akan tetapi bagi mereka murah bagi mereka yang mempunyai duit ya. Kalau kita yang pas-pasan mempunyai dana, anggaran rumah tangga pas-pasan buat belanja sudah terorganisir ini bulan ini, kalau kita buat beli kripto kan tidak bisa. Karena sudah anggarannya sudah job-jobnya masing gitu loh. Ya kitanya bisanya ya cuma seperti ini. Anggap saja ini hasil sampingan. Anda tidak usah membeli, tapi walaupun harganya murah, kalau mereka mengatakan beli saja Bang, harganya murah saja, ya terserah mereka punya uang. Kalau kita sih tidak punya uang, ya cari yang gratisan. Nah, contohnya Omega ini memang harganya saat ini ya 0,0 cuman ya 0,0. Coba kita lihat harganya, kita lihat bisa di Satoshi ya. Nah, ini Omega 0,06 lumayan lah. Nah, pertambangan ini masih berjalan ya, tiap harinya saya masih mendapatkan walaupun sedikit-sedikit tapi ya ini bertambah ya. Ini sudah listing teman-teman, bukan menunggu listing, ini sudah ada di market. Enaknya Omega itu sudah ada di market, sudah laku untuk dijual, untuk dirupiahkan walaupun harganya 0,06 ya. Pertambangan masih berjalan, akan tetapi kita bisa investasikan, teman-teman bisa investasikan di sini, mendapatkan sini. Jadi ketika saya menginvestasikan ini mendapatkan pertambangan saldo ya, pertambangan tiap bulannya ini kan selesai tiap 6 bulan ya, saya tambahkan di sini, ya. Ya seperti anggap aja nyelengi gitu lah ya. Kita mendapatkan 10%-nya. Kita bisa lihat ya, berapa sih penghasilannya kita tiap harinya dari staking itu. Nah, ini kan staking 6 bulan. Per harinya kita mendapatkan 0,0337 ya. 0,0337 Omega. Akan tetapi ya, kita mendapatkan juga dari hasil ini ya, pertambangan ya. Kita lihat dompet ini pertambangan yang lagi berjalan, jadi ditambah ini. Nah, kita mendapatkan dua dari hasil staking tadi ya, dari pendapatan total saldo kita yang kita staking. Maksudnya staking itu seperti kita layaknya depositnya. Anda menambang, umpamanya punya uang 1 juta hasil tambang Anda. Nah, lalu saya depositokan ke Omega lagi. Nah, itulah menghasilkan dividennya di tiap hari tadi 0,0 tadi yang kita lihat tadi, dan kita bisa tambahkan nantinya. Kalau deposit kan 6 bulan ya, anggap saja stakingnya tadi 6 bulan ya, anggap saja, maksudnya ini ya, saya masuk dulu. Nah ini 6 bulan, tiap 6 bulan, jadi tiap 6 bulan kita tunggu dompet saldo Anda yang hasil dari pertambangan. Nanti kalau ini sudah cair bisa diklaimkan ya, kita bisa tambahkan lagi untuk melakukan staking kembali ya, staking kembali. Atau kalau sudah Anda mendapatkan pertambangan nilai 100, Anda bisa langsung di sini ya. Tapi tidak mungkin Anda mendapatkan 100 itu 6 bulan itu mendapatkan 100, nggak mungkin ya, nggak mungkin.
Tapi umpamanya mendapatkan Anda mempunyai referral yang banyak ya, menarik referral banyak kemungkinan juga bisa ya. Karena referral adalah mempercepat bos. Mungkin Anda bisa menambahkan 100 langsung deposit 6 bulan. Jadi nanti bertambah di sini teman-teman. Anda ya di sini menempatkan ini ya. Ini bertambah. Ya, ini bisa dilihat. Nah, umpamanya, Bang, bagaimana saya butuh uang ini, buat anak sekolah, buat beli beras. Anda bisa membatalkan deposit itu, ya. Staking itu Anda bisa batalkan. Anda tinggal tekan ini saja, ya. Nanti masuk ke dompet Anda di aplikasi, ya. Di sini Anda kirim ke OKX ataupun di mana yang Anda suka, lalu bisa dicairkan seperti itu, ya. Inilah sedikit kita sharing mengenai pertambangan airdrop dari smartphone kita. Kita coba memanfaatkan smartphone kita daripada kita nganggur, manfaatkan HP kita dengan yang menghasilkan sedikit-sedikit. Akan tetapi jika kita tambahkan dari berbagai macam mining di sini dan pekerjaan lainnya seperti survei online dan lain-lain, ya alhamdulillah buat tambah-tambah sampingan seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.